Halo, bertemu lagi dengan aku, Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading pick akad ya. Readingnya tentang jodoh ya. Ini mungkin bagi kamu yang single, belum memiliki pasangan, bingung jodohnya ini kapan sih datangnya ya. Jadi tema readingan aku hari ini adalah apakah jodoh aku sudah dekat atau masih jauh ya. Kita lihat, ini fun readingnya, jadi buat seru-seruan aja. Oke, sebelum aku mulai, aku mau kasih tahu bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya. Jadi aku nggak bisa milih energi di antara kalian masing-masing ya. Jadi tidak semua orang akan resonate dengan pembacaan yang aku baca. Dan energinya juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa ya. Oke. Apabila kalian ingin reading secara akurat 100%, kalian bisa private reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku di description box. Oke, ini ada 3 file. File pertama gambar mawar biru ya, blue rose. Lalu yang kedua rose merah. Lalu yang ketiga gelang giok. Oke, aku beri waktu selama 10 detik untuk kalian pilih kartunya. Oke, aku mulai dari yang pertama. File pertama blue rose. Kita lihat dari charm zodiaknya, bisa ini zodiaknya jodoh kamu atau kamunya ya, dan inisial namanya. Oke, zodiaknya ada Virgo, ada Taurus, ada Sagittarius, dan ada Cancer di sini. Ya, inisial namanya ada N, ada F, ada W, dan ada E. Ya, oke, kita lihat dari kartunya. Kalau dari camnya nggak ada, kamu cocok dengan kartunya, tidak apa-apa, dengerin aja ya. Bisa ketangkap energi kamu dari kartu. Oke, file pertama. Apakah jodoh aku sudah dekat atau masih jauh? Kalau aku lihat di sini, kamu harus selesaikan konflik kamu dulu. Di sini karena ada blok. Ya, sehingga ngebuat jodoh kamu ini belum muncul hingga sekarang. Apa bloknya? Blok dari kamunya. Kamu sudah memaafkan belum? Apakah kamu masih membenci orang yang pernah menyakiti kamu? Kamu sudah healing? Belum, Kak? Udah, Kak? Udah, tapi hati kamu coba tanyakan, sudah beneran healing apa hanya dari mulut aja? Apakah tiba-tiba muncul perasaan kesal dan benci terhadap orang yang pernah menyakiti kamu? Kalau itu masih ada, itu kamu masih ada bloknya. Kamu belum sepenuhnya healing di sini. Ya. Dan itu yang harus kamu hilangkan. Itu yang harus kamu buang. Kamu harus belajar untuk melepaskan. Ingat, tidak semua orang akan baik kepada kita. Tidak semua orang akan cocok dengan kita. Tidak selalu apa yang kita mau itu yang baik-baik akan muncul. Tidak semuanya. Terkadang semesta memberikan ujian, cobaan seperti menurunkan orang-orang untuk kamu. Untuk kamu belajar. Misalnya kamu bertemu dengan pasangan yang apa tuh maksudnya, kayak nyelingkuhin kamu ya, berbuat yang tidak baik di belakang kamu. Semesta ingin melihat apakah ketika kamu bertemu dengan orang seperti ini, kamu bisa belajar ketika kamu sudah putus dari orang itu. Apakah kamu bisa bangkit? Apakah kamu bisa memaafkan orang seperti itu yang pernah menyakiti kamu? Itu yang semesta ingin tahu.
itu yang semesta ingin lihat, dan itu juga yang semesta inginkan kamu itu belajar dari situ, agar kamu itu grounded, agar kamu ini berkembang, tidak menjadi manusia yang biasa aja, tapi manusia yang berkualitas. Berkualitas itu seperti apa? Berkualitas dengan cara kamu adalah manusia yang bisa memaafkan orang yang pernah menyakiti kamu. Kamu adalah manusia yang pemurah hati dan selalu memberikan maaf kepada mereka yang pernah menyakiti kamu. Tapi kamu memaafkan bukan berarti kamu akan jatuh di lubang yang sama. Ya, bukan berarti mereka memanfaatkan kamu terima, bukan seperti itu. Tapi maksudnya kamu bisa belajar dari pelajaran itu yang bisa kamu petik. Ya, jadi gini, kayak kamu ngitung matematika, 1 tambah 1 2. Kamu waktu kecil nggak bisa ngitung 1 tambah 1 2, 1 tambah 1 5 7, salah-salah mulu kan. Nah itu makanya kamu harus belajar supaya kamu bisa tahu hitungan matematika ini 1 tambah 1 2. Itu upaya pembelajarannya, sama seperti kamu bertemu dengan orang. Tapi ketika kamu mengerjakan ujian, jangan sampai salah. Hitungnya 1 tambah 1 5 atau 1 tambah 1 10, kamu harus nulis 2. Nah, sama seperti ini. Ketika kamu bertemu dengan orang yang seperti itu, bertemu orang yang tidak baik, kamu harus tahu. Dan kamu harus awas, dan kamu harus hati-hati dengan orang seperti itu. Itu yang semesta inginkan. Kamu harus bisa belajar. Ya, jadi bukannya kamu ini yang dimanfaatin, kamu terima-terima aja, maksudnya dimanfaatin mau-mau aja, bukan. Tapi kamu harus bisa berkembang, sayang. Ya. Dan soal jodoh, apakah jodoh kamu masih lama atau sudah dekat? Ketika kamu bisa menyelesaikan blok kamu ini, kamu bisa memaafkan, kamu bisa healing, jodoh kamu akan datang. Ya. Jadi kamu ada blok di sini. Kamu selesaikan blok ini, baru jodoh kamu akan datang. Jadi nggak bisa tahu ada batasan waktunya, misalnya udah deket atau jauh. Kalau saya bilang udah deket, tapi kamu belum nyelesain blok, kecuali kamu sudah menyelesaikan blok yang kamu ini belum healing, baru jodoh akan mendekat ya. Kamu harus menyelesaikan blok kamu, baru keberuntungan, cinta itu akan datang. Ya, jadi itu yang harus kamu selesaikan. Kalau ini belum selesaikan, misal 5 tahun kemudian, ya gimana mau muncul, karena kamu aja sendiri belum healing. Itu yang menjadi poin utamanya. Ya, file pertama, kamu harus selesaikan blok kamu harus healing, baru jodoh akan mendekat. Kalau selama ini misalnya kamu bertahun-tahun ke depannya kamu belum bisa healing, ya jodoh gimana mau mendekat. Jadi dari kamunya yang harus bisa healing. Oke, itu aja file pertama, semoga resonate ya. Oke, kita lanjut ke file kedua. Bros merah, kita lihat dari jam zodiaknya dan jam inisial namanya. Zodiak. Oke. Kita lihat dari zodiaknya. Ada Scorpio, Gemini, ada Scorpio lagi, dan Leo. Scorpio di sini energinya besar ya. Inisial namanya ada W, ada T, ada M, dan ada L. L ya. Oke, kita lihat dari kartunya. File kedua, apakah jodoh aku sudah dekat atau masih jauh? Kamu masih terngiang-ngiang orang di masa lalu ya. Kamu ini masih melihat ke arah yang udah pernah berlalu di sini. Jadi mungkin di sini ada orang yang kamu cintai. Entah kamu putus atau cinta kamu ini bertepuk sebelah tangan. Ya.
Tapi kamu di sini masih mengharapkan orang itu. Padahal nyatanya semesta sudah memberikan kode untuk kamu bahwa orang yang kamu cintai itu bukan jodoh kamu. Tapi kamu di sini masih mikirin dia terus. Ya? Belum bisa melepas. Masih nyaman dengan kondisi perasaan sekarang. Masih belum move on. Ya? Jadi kamu ini kayak yang masih berharap bahwa orang yang di masa lalu kamu ini sebagai jodoh kamu, tapi nyatanya maaf. Dari energi yang aku baca dari kartu, sebenarnya dia ini bukan jodoh kamu, tapi kamu yang masih mengharapkan. Gimana? Coba. Gimana cinta, jodoh, mau mendekat? Kalau kamunya sendiri ini belum move on. Ibaratnya begini, semesta memberikan jodoh untuk kamu, seseorang yang menjadi soulmate kamu. Tapi kamu gak mencintai dia, kamu masih mengharapkan orang yang di masa lalu ini. Sedangkan orang baru ini menaruh cinta untuk kamu. Gimana mau jadi ke depannya? Coba. Dari diri kamunya yang seperti itu. Ya. Makanya di sini ada Six of Swords, Nine of Swords. Kalau aku lihat, apakah jodoh kamu sudah dekat atau jauh? Maaf ya, kurang bagus, jodoh kamu masih jauh. Ya, ibarat kamu mungkin belum diberikan oleh semesta seorang jodoh untuk kamu. Aku nggak tahu ya berapa lamanya, itu tergantung bagaimana kamu perkembangannya. Gini, apa yang kamu lakukan sekarang? Kamu masih mengharapkan orang di masa lalu, gimana jodoh mau nyamperin? Ya, tapi ketika kamu move on, bukan berarti kamu besok langsung dapat jodoh. Bukan berarti seperti itu. Maksudnya kamu move on dulu. Kamu lupakan dia. Pelan-pelan. Kan kamu bertemu dengan orang lain. Misalnya butuh setahun 2 tahun, ketemu orang yang cocok. Nah itu. Dari situ mungkin aja kamu bertemu dengan jodoh kamu. Yang jadi poin utamanya, kamu harus move on dulu. Jangan terlalu berlarut lama-lama dalam kesedihan kamu. Mengharapkan bahwa orang yang kamu cintai ini yang pernah berhubungan dengan kamu adalah jodoh kamu. Bukan. Dia bukan jodoh kamu ya. Kalau secara energi kartu aku lihat ini bukan. Makanya kamu jadi secara nggak langsung kamu seperti memperlambat jodoh kamu sendiri. Ya. Buat apa kamu seperti ini? Kak, tapi move on itu susah, nggak gampang, sulit untuk ngelupain dia. Saya tahu, tapi kamu sampai kapan seperti ini? Pelan-pelan. Kamu sibukkan diri kamu, ya. Coba jangan pikirin dia. Kamu fokus dengan pekerjaan kamu. Nah, di sini, pikiran kamu ini, otak kamu ini, kamu selalu ngebayang-bayangin dia. Bayang-bayang siapa? Yaitu orang yang kamu cintai, tapi dia tidak berbalas untuk kamu. Gitu ya. Jadi kamu yang harus berubah, kamu yang harus bisa melupakan dia pelan-pelan. Saya tahu itu sulit, semuanya itu butuh proses, butuh waktu ya. Tapi kamu juga harus berjuang, jangan kayak yang dikit-dikit galau ya. Tapi bisa-bisa 10 tahun kamu gak bisa lupain dia, malah jadi kayak kamu nungguin dia, entah tiba-tiba dia menikah dengan orang lain. Nyesek nggak kayak gitu ya? Coba sekarang pelan-pelan kamu buka hati untuk yang lain. Gak usah berarti kamu buka hati berpacaran, bukan, tapi buka hatinya lebih tepatnya berteman dulu ya. Itu aja untuk file kedua. Semoga resonate ya. Kalau nggak resonate, coba cek file pertama atau file ketiga. Oke? Oke, file yang terakhir, gelang giok. Oke, kita lihat dari jamnya. Oke, satu lagi namanya ya. Oke, dari jam zodiaknya ada Capricorn, Scorpio, Libra, Virgo ya. Inisial namanya
ada F, ada G, ada H, dan ada W. Ya, apabila dari cam ini atau inisial nama ini nggak ada, kamu cek aja dari kartunya ya. Biasanya ketangkap dari energi kartu. Oke, kita buka file terakhir. Apakah jodoh ini sudah dekat atau masih jauh? File ketiga. Kalau aku lihat di sini, ini kartunya positif ya. Lagi pula aku ngeliat dari diri kamunya juga. Grounded kamu, perkembangan diri kamu secara kepribadian oke. Ya. Jadi kamu kayak yang benar-benar belajar dalam memaknai kehidupan ini. Ya. Kayak kamu ini menganggap bahwa ujian yang pernah kamu lakukan, yang pernah kamu terima, kamu benar-benar menganggap itu sebagai perkembangan untuk diri kamu. Jadi aku lihat kamu ini banyak belajar, ya, banyak belajar dan banyak perubahan dalam diri kamu, seperti menjadi lebih baik dan lebih spiritual. Dan aku salut sama kamu ya, kamu dekat dengan semesta, kamu dekat dengan Allah, Yesus, Buddha, atau apapun itu. Ya, intinya dalam agama perkembangan kamu benar-benar bagus. Ya. Jadi it's okay. Aku lihat ya. Dan di sini aku ngelihat apakah jodoh kamu sudah dekat atau masih jauh. Aku lihat jodoh kamu ini sudah dekat. Ya. Satu-satunya kartu yang cukup positif ya dibandingkan file pertama atau file kedua. Kalau file ketiga positif ya, karena dari kamunya sudah grounded. Kalau file pertama dan kedua mereka kan belum grounded dan masih banyak yang belum move on. Tapi kamu yang di sini, kalau ini resonate untuk kamu, kamu sudah grounded, kamu sudah berkembang. Kamu tahu mana yang baik, mana yang tidak, mana yang dijadikan sebagai pelajaran. Kamu selalu belajar akan hal itu, dan kamu terima apa yang pernah terjadi pada kamu. Dan kamu juga tidak membenci. Mungkin dulu iya, tapi seiring waktu kamu belajar kan, dan kamu sekarang sudah ibaratnya tidak membenci orang yang pernah menyakiti kamu. Kamu sudah bisa mengikhlaskan, ya. Makanya semesta itu kayak yang senang melihat kamu. Dulunya kamu sedih, Five of Cups, kamu sedih dengan apa yang terjadi kamu. Tapi lama-lama kamu bangkit dari kesedihan itu, jadi tidak berlarut lama-lama ya. Kamu bangkit di sini, akhirnya kamu belajar. Kamu fokus dengan agama kamu, ibarat kamu banyak belajar. Ya, dari situ kamu tahu bahwa sebenarnya semesta menginginkan kamu untuk berkembang ke depannya, agar kelak kamu dapat menemukan soulmate-nya kamu yang menjadi true love-nya kamu, ya. Dan memang jodoh kamu sebenarnya ini sudah dekat ya, cuma memang butuh waktu. Dan aku lihat juga jodoh kamu ini satu energi dengan kamu ya. Maksudnya itu satu energi, sama-sama memiliki kepribadian yang baik seperti kamu ya, memiliki pribadi yang grounded. Dan aku lihat juga dia ini juga sama seperti kamu, melewati tahapan ujian fase seperti itu. Dan sekarang kamu dan dia sama-sama telah bisa melewatinya. Makanya semesta menginginkan kamu dengan orang yang satu energi dengan kamu bisa bertemu, bisa berjodoh. Ya, mungkin ada koneksi, ya, ada koneksi batin di sini aku ngerasa sih. Karena mungkin kalian satu energi ya. Wow, bagus ya aku lihat. Dan aku lihat juga dia merupakan sosok orang tua yang bisa mendidik anak-anaknya menjadi baik loh. Ya. Bagus banget.
file ketiga. Ya, amin. Semoga ini resonate untuk kamu. Ya, kalau resonate jangan lupa ya, komen di bawah. Kalau nggak resonate, coba cek file pertama atau file kedua. Bantu like dan share, subscribe channel aku ya. Bye.